Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah seyogianya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala mengucapkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Bahkan beberapa nikmat dan banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi kita kadang lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita semua, teladan kita semua dari perkataan, perbuatannya, sehingga kita sebagai umatnya sudah sewajarnya, sepantasnya mengetahui seluk-beluk agenda kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita berharap kita bisa berkumpul, bertemu dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun jamaah sekalian dimanapun berada. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Al-Yawmun Nabawi, Barnamij Al-Yawm Al-Kamil fi Hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan sebelumnya kita sudah sampai di Layali An-Nabi, yaitu malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ba'da sholatil Isya, setelah selesai sholat Isya sampai menjelang nisful lail, sampai tengah malam. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan sama-sama kaji, akan sama-sama bahas mengenai bab selanjutnya, Nasyiatul Lail. Nasyiatul Lail artinya bangunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tengah malam, yaitu untuk melaksanakan sholat tahajud. Baik, kita lanjutkan. Fa'idan tasofal lail istayqon. Maka ketika menjelang tengah malam, ketika tengah malam tiba, istayqon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Tsumma jalasa yamsahu an-naum an wajhi. Kemudian beliau bangkit dari tidurnya, duduk, kemudian mengusap wajahnya. Watana warusiwakahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas bahwa baik ketika tidur malam ataupun tidur siang, beliau selalu meletakkan siwaknya dekat dengan beliau. Maka kemudian ketika bangun tidur malam pun, beliau watana warusiwakahu. Beliau bersiwak. Untuk apa? Agar mulutnya tetap thayyib al-mubarak, tetap harum, tetap terjaga, dan agar mendapatkan keberkahan. Tsumma rafa'a nadharahu ila sama'. Kemudian setelah bersiwak, Rasulullah menatap ke atas langit. Yanzuru bitafakkuri fi hudu'il lail wa sukunihi ila 'azmatillahi fi khalqihi. Kemudian ketika melihat ke langit, ke atas, Rasulullah bertafakur
mengingat-ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fi hudu'il lail, di kesunyian malam, wasukunihi, dan keheningan malam. Tentang apa bertafakurnya Rasulullah? Azmatillah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaslu qaulahu ta'ala, kemudian beliau membacakan ayat Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ini ada di surat Al-Imran. Biasa Rasulullah membacanya ila akhir ayat al-ashr min surat Al-Imran. Jadi 10 ayat dari ayat tersebut, dari ayat 190 sampai ke ayat 200. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian siang dan malam. Ada apa? La ayatin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi ulul albab. Ulul albab itu asalnya akar katanya dari lubun, saripati, orang yang memiliki hati bersih, orang yang berakal. Tandanya ada 3 kalau di sini. Yang pertama ada 2. Alladzina yadhkurunallaha, orang yang selalu mengingat Allah. Qiyaman, baik ketika berdiri, wa qu'udan, ataupun ketika duduk, wa 'ala junubihim, ataupun ketika berbaring. Artinya orang-orang yang selalu mengingat Allah bagaimanapun kondisinya. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal, dan orang-orang yang selalu bertafakur, mengambil hikmah dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, kemudian dari karakteristik ulul albab tersebut, bahwa ia selalu zikir kepada Allah, kemudian selalu bertafakur terhadap segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka di sana akan timbul sebuah rasa ketakutan bahwa hamba tersebut tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian timbullah doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan ini semua secara sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, kami berlindung dari panasnya api neraka, dari azabnya api neraka. Maka karakteristik ulul albab tadi berzikir, bertafakur, yang akan melahirkan doa karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa yaqumu ila kirbati mu'allaqah fayutlaqu ribataha. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangkit, berdiri, kemudian menggantungkan pakaiannya yang dikenakan ketika tidur. Wa yaskubul ma minha fi qadhi indah. Kemudian beliau mengucurkannya air dalam gelas. Tsumma yatawaddo. Kemudian beliau berwudu. Wudunya seperti apa? Wudu'an muqtasidan sabiqan. Wudu yang tenang, wudu yang tertib. Tidak segera. Mungkin karena kedinginan, jadi biasa kita segera karena dingin, dicepat-cepat wudunya. Enggak. Rasulullah wudu'an muqtasidan sabiqan. Wudu yang tenang, yang tertib, tidak tergesa-gesa. Kemudian summa yalbasu izarahu warida'a. Kemudian beliau memakai pakaian sholatnya. Kalau di sini izar itu sarung ya, sarung, warida. Kemudian baju atasan.
jubah bisa. Wa yaqnu'u khirqah allati kana yattaziru biha thumma yusalli salata al-lail. Setelah beliau memakai pakaiannya untuk melaksanakan sholat, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam. Ini sholat tahajud di sini. Warubbama lahaja li rabbihi bidzikri wat tasbihi wat ta'dimi qabla ayyabda'a sholat tahajud. Nah, terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan sholat tahajud, beliau ada pemanasan dulu, ada warming up dulu. Apa pemanasannya? Yaitu dengan zikir, dengan mengucapkan kalimat tasbih, dengan takdim, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa ka'anna dzalika limazidi at-tahayyu'i wastiftahi liqiyamil lail. Hal ini sebagai tambahan agar ketika melaksanakan sholat malamnya itu, sholat tahajud itu lebih khusyuk. Nah, biasanya ketika kita bangun tidur, kemudian wudu, kemudian langsung sholat, itu kadang kurang khusyuk, kadang masih ada ngantuk-ngantuknya. Rasulullah diawali dengan zikir dulu, membaca tasbih, kemudian ta'zim. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza habba minal lail." Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari, kemudian akan melaksanakan salat malam, kabbar asyran. Beliau memulainya dengan bertakbir, mengucapkan kalimat takbir 10 kali, wa hamada asyran, dan mengucapkan kalimat tahmid 10 kali. Takbir Allahu Akbar 10 kali, kemudian Alhamdulillah 10 kali. Wa qala subhanallahi wa bihamdihi asyran. Wa qala subhanal malikil quddus asyran. Wastaghfaru asyran. Kemudian beliau beristighfar 10 kali. Wa halala asyran. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah. Asyran. Setelah tasbih, takbir, tahmid, tahlil, kemudian dipungkas dengan Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min dhaiqid dunya, dari sempitnya dunia, wa dhaiqi yaumil qiyamah, dan sempitnya hari kiamat. Padahal sebenarnya dunia luas. Cuman kadang cara berpikir kita, amalan kita itu yang menjadikan kita berpikir bahwa dunia itu sempit. Kemudian beliau melaksanakan sholat. Wa kana yabtadi'u qiyamahu bi ruk'atain khafifatain. Nah, ini Rasulullah memulai sholat malamnya untuk 2 rakaat pertama itu 2 rakaat yang ringan. Jadi tidak langsung ke ayat-ayat atau qiraah-qiraah yang panjang, tapi memulai dengan 2 rakaat khafifatain, yang ringan-ringan saja, bacaannya pendek dulu. Itu sebagai permulaan. Wa kama kana sallallahu alaihi wasallam akhaffan nas sholata idza shalla bin nas. Rasulullah itu merupakan orang yang sederhana, orang yang nyaman ketika beliau menjadi imam dan makmumnya para sahabat. Para sahabat pun merasa nyaman ketika diimami oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Karena Rasulullah adalah orang yang sangat perhatian. Beliau sebelum sholat itu lihat ke belakang. Jamaahnya siapa? Oh, ada orang tua nih. Nggak usah panjang-panjang bacaannya.
Kecuali yang para pemuda, pemuda nih cukup panjang bacaannya karena dirasa pemuda pasti kuat. Kalau pemuda tidak kuat, ya mungkin jasanya pemuda, tapi hatinya tua. Mudah-mudahan kita kebalikannya, terlihat tua, tapi hatinya hati anak muda. Faqad kana atwalahum sholatan idza shalla li nafsi. Kalau beliau sedang sholat sendirian, beliau memanjangkan bacaannya. Tapi kalau sedang berjamaah, beliau menyesuaikan. Lihat kondisi jamaahnya. Fasolatuhu fil lail atwalu solatahu istiftah wa qira'ah wa du'a'ah. Ketika sholat malamnya Rasulullah, beliau memanjangkan sholatnya, kemudian melamakan bacaannya, kemudian melamakan juga doanya. Jadi ketika sholat malam itu, kenapa Rasulullah lama? Karena semuanya lama. Dari mulai bacaan iftitahnya, bacaan ayat Al-Qur'annya, rukuknya, sujudnya, doanya pun Rasulullah lama. Imtithalan liqauli rabbih. Itu mencontoh firman Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam walaupun sedikit. Berarti banyak lebih bagus. Karena sedikit pun bagus. Baik. Wal muta'ammil halihi sallallahu alaihi wasallam fi tahajjudihi yastash'iru anna salatahu bil lail salatan mustaghriqatan. Nah, salatnya Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan salat malam itu seakan-akan Rasulullah itu merasakan bahwa salatnya ini adalah salat yang terakhir. Maka harus khusyuk. Nah, termasuk kita pun harus seperti itu. Ketika kita akan melaksanakan sholat, maka bayangkanlah, rasakanlah bahwa sholat yang akan kita lakukan ini adalah sholat terakhir. Maka itu akan menambah kekhusyuan kita ketika sholat. Baik, di slide selanjutnya. Fa'idha qoma ila sholatihi istaftah. Ketika beliau akan melaksanakan sholat, beliau memulainya dengan membaca doa iftitah. Di sana ada jawami'ut ta'zim, ada kumpulan-kumpulan bacaan-bacaan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdu, dan juga ungkapan pujian kepada Allah, wassana, dan juga pujian. Hamdu wassana. Wa min fawatihi sholawatihi idza qama minan lail. Dan di antara doa-doa iftitah, doa-doa pembuka di dalam sholat malamnya Rasulullah, di antaranya ada Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina abdika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini. Allahumma ya Allah, engkaulah Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, rajanya langit dan bumi, yang mengetahui gaib dan yang nyata, yang nampak. Engkaulah yang menghakimi hamba-hambamu, hamba-hamba yang berselisih. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Itu diantara doa pembuka ketika sholat malam. Kemudian ada doa lagi di slide selanjutnya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu
wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun sampai selesai. Itu banyak sekali doa-doanya. Kemudian ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu mungkin yang barusan dibaca itu yang banyak sudah hafal ya. Jadi yang mana saja boleh. Kemudian slide selanjutnya, tsumma idza qara'a fa innahu yaqra'u qira'atan mutarassilatan murattalah. Ketika beliau membaca bacaannya ayat-ayat Al-Qur'an, beliau membacanya terpotong-potong, tenang, tartil. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Rasulullah membacanya tenang. Biasa kalau kita ketika sholat tahajud kan maunya cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi Rasulullah dipotong-potong, satu ayat selesai, satu ayat lagi, tidak diwasolkan, tapi diwakofkan, berhenti. La yamurru bi ayatin rahmatin illa. Ketika mendapatkan ayat-ayat tentang rahmat, membacakan ayat-ayat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau bacaannya seolah-olah meminta rahmat. Dan ketika membaca ayat-ayat tentang azab, illa isti'an. Beliau bacaannya itu seolah-olah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada ayat-ayat mengenai tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sabbah. Beliau pun bertasbih. Beliau menyesuaikan ayat tentang azab, yang beliau itu ketakutan. Ayat-ayat tentang surga, beliau senang. Wa kana idza qama atala qiyam. Maka ketika beliau sedang berdiri dalam melaksanakan sholat malam, atala qiyam, beliau lama sekali berdirinya. Qala Ibnu Mas'ud. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailat." Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, kata Ibnu Mas'ud. Falam yazil qa'iman hatta hamamtu bi amri su. Aku itu seakan-akan tidak kuat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ketika melaksanakan sholat malam. Aku berpikir ini akan terjadi hal-hal yang jelek, kata Ibnu Mas'ud. Kila, kemudian dikatakan, ada yang berkata kepada Ibnu Mas'ud, wa ma hammamta bihi. Ibnu Mas'ud, memang apa hal yang buruk yang akan terjadi? Qala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, hammamtu an aq'ada wa adhara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir waktu itu ketika aku sholat dengan Nabi, karena Nabi lama, aku ingin duduk, dan aku ingin meminta maaf kepada Nabi. Itu saking lamanya, makanya kenapa di beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didapatkan kakinya itu bengkak. Karena apa? Asar sholat malam, dampak daripada sholat malam. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, doa-doanya pun lama.
Kalau kita yang mungkin lama juga ketika sujud, ternyata ketiduran ketika sholat tahajud. Nah, itu yang harus dihindari. Wa qad yutilu qira'atah wa yuqallilu rak'atah. Nah, Rasulullah ini ada dua opsi. Wa qad yutilu qira'ah wa yuqallil rak'atah. Rakaat. Wa qad yaqtasidu fil qira'ah fayazidu fi rak'atah. Rasulullah itu ada dua opsi. Yang pertama, yutilul qira'ah wa yuqallilu rak'atah. Bacaannya itu pendek, bacaannya itu panjang. Ketika bacaannya panjang, maka rakaatnya dikurangi. Atau yang kedua, bacaannya pendek, tapi rakaatnya dibanyakin. Fayazidu fi rakaat. Rakaatnya diperbanyak. Tapi walam tazid salatahu bil lail ala salasi asyati rakaat. Tapi sholat malamnya Rasulullah itu tidak lebih dari salasa asyarah rakaat. 13 rakaat. Dan itu sudah termasuk dengan witirnya. Wa kana yutilu ruku'ahu fakana ruku'ahu qariban min qiyamihi. Ruku'nya Rasulullah itu lama seperti lamanya beliau berdiri. Ini kalau berdirinya dari baca Al-Fatihah kemudian surat itu 10 menit, ruku'nya pun ya hampir 10 menit. Termasuk sujudnya pun 10 menit. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu fi ruku'ihi. Di dalam rukunya beliau berdoa, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu. Allahumma ya Allah, aku ruku karenamu. Aku beriman untukmu. Aku Islam karenamu. Dan kepadamu aku bertawakal. Wa kana yaktsuru ayyakula fi akhiri hayatihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Kadang-kadang juga melamakan memperbanyak doa ketika ruku dan sujud. Subhanallah, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus Rasulullah SAW perbanyak membaca doa ruku, doa sujud ketika melaksanakan ruku dan sujud. Fasa'alatu Aisyah radhiyallahu anha an dzalika. Karenanya Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qaul subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kemudian tadi jawaban Nabi, Tuhanku memberitahu kepadaku, wahai Aisyah, bahwasanya aku diberitahu ada tanda-tanda kemenangan untuk umatku. Fa idza ra'aituha, maka ketika aku melihat kemenangan tersebut, alama tanda-tandanya itu, aku memperbanyak doa ini, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi ya untuk ketika kita ada masalah, ketika ada pertentangan, dan kita sudah melihat atau mungkin bahkan mudah-mudahan kita doakan kemenangan bagi umat Islam. Maka ini bacakan doa subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan aku sungguh telah melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Banyak bertaubat ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kemudian banyak bertaubat. Jangan sampai ternyata diberikan kemenangan tidak banyak istighfar. Harusnya banyak istighfar karena kemenangan itu pun
adalah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu. Wa kana yutilu sujudahu qariban min ruku'i. Sujudnya beliau itu panjang seperti rukuknya beliau. Kalau di paragraf sebelumnya, rukuknya beliau seperti lamanya ruku beliau seperti lamanya berdiri beliau. Kemudian sujudnya pun lamanya sujudnya hampir sama seperti lamanya beliau ketika ruku. Kalau berdirinya 20 menit, rukunya 20 menit, hampir 20 menit. Sujudnya pun 20 menit. Jadi sudah terbayang satu rakaat itu ya hampir 1 jam. Kemudian, nah, wa yabtahilu fihi ila rabbih bi anwa'il mas'alah. Nah, ketika beliau sujud itu, beliau banyak meminta. Beliau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il mas'alah. Masalah apa saja beliau curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ladzi qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun faqfiru ad-du'a. Aqrabu ma yakunu 'abdu, seorang hamba dekat dengan Tuhannya itu kapan? Yaitu ketika sajidun, ketika dia sujud. Ketika sujud itu adalah waktu kita aqrabu, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa di sana. Beliau Rasulullah bi anwa'il masalah. Beliau masalah apapun itu dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Maka kita pun sama. Ketika bangun di tengah malam, sujud, nah di sanalah waktu seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Curahkanlah segala masalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat malam. Wa kana yaqulu fi sujudihi. Beliau berdoa dalam sujudnya, Allahumma laka jadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi. Ya Allah, aku bersujud untukmu dan aku beriman untukmu dan aku berislam untukmu. Maka Engkau adalah Tuhanku. Apapun doa silahkan dibaca pakai bahasa Indonesia, dipersilahkan. Dicurahkan bi anwa'i al-masalah. Semua masalah keluarkan. Wa yallahi, dan demi Allah, lihada an-nabiyil karim. Inilah benar-benar nabi yang mulia. Kenapa? Beliau adalah orang yang paling takut kepada Tuhannya fi sukunil lail, di keheningan malam. Ketika orang-orang tidur, Rasul bangun. Beliau memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, padahal Rasulullah merupakan orang yang dimaksum. Beliau dimaksum, dosa-dosanya sudah diampuni, baik dosa-dosa yang telah dilakukan jika ada ataupun yang belum terjadi di suatu saat itu sudah diampuni. Tapi Rasulullah tetap melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak, memperbanyak istighfar. Apalagi kita yang manusia biasa, yang kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang maksum. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat tahajud, kemudian meninggalkan beristighfar kepada Allah Subhanahu. Wa yadhkuru rabbahu hadha dzikr al-muf'am bit taqaddis wa ta'dim. Kemudian Rasulullah memperbanyak berzikir kepada Allah dengan mensucikan nama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikir dengan khusyuk, zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita zikir tapi tidak bisa memahami maknanya. Kadang ada orang yang cukup dengan lisan, tapi minal ahsan ketika berzikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu sambil diresapi, sehingga kalimat yang kita ucapkan itu kita bisa faham dan lebih kena kepada kita. Wala yazalun nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam yaqta'u ana'il lail baina qira'ati khashi'atin wa mas'alatin dhari'atin wa tasbihi qudsi ila ayyabqa sudusil lail. Rasulullah, Nabi kita itu terus melaksanakan ibadah-ibadah malam dengan penuh rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan ketika sholat Rasulullah merasakan bahwa sholat inilah sholat yang terakhir. Akan timbul rasa khusyuk, rasa fokus ketika melaksanakan sholat. Beliau kemudian berzikir, membaca tasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah sampai sudusil lail, sampai seperempat malam, menjelang subuh. Fa idza atamma qiyamahu wa arada ayyutira ayqada zaujahu liyutira ma. Ketika beliau sudah selesai melaksanakan sholat tahajud, wa aroda ayyutira, kemudian akan dipungkas dengan melaksanakan sholat witir. Nah, jadi sholat witir ini adalah sholat pamungkas. Sholat pamungkas ketika malam. Jadi ditutup dengan sholat witir. Apa yang beliau lakukan ketika akan melaksanakan sholat witir? Aiqadha zawjahu. Beliau membangunkan istrinya, pasangannya. Liyutira ma'ahu, untuk melaksanakan sholat witir bersamanya, berjamaah. Wa kana yutiru bi salasi rakaat. Beliau itu melaksanakan sholat witirnya salasi rakaat, 3 rakaat. Dalam rakaat pertama beliau membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya. Kemudian di rakaat kedua surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Di rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Jadi surat Al-A'la, kemudian surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas. Wa kana yudhifu ilaiha ahyanan. Kadang-kadang yang di rakaat ketiga ini ditambahkan dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi trikul di rakaat ketiga. Kadang-kadang qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Trikul kita sebutnya. Wa kana yaqulu fi akhir witri. Setelah beliau sholat witir, di akhirnya beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Fa idza fariga min witrihi qala. Maka apabila beliau sudah selesai melaksanakan sholat witir, ada doa yang sering beliau bacakan, yaitu subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, 3 kali. Yutilu ats-tsalitsata wa yamuddu biha sautah. Kemudian Rasulullah mengangkat agak keras suaranya ketika mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus.
Yutilu salata. Yang ketiganya agak panjang, kemudian suaranya agak keras. Wa qad kana nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang yusolli fi hujratihi. Kadang-kadang dia sholat di hujrohnya, di kamar beliau. Di mana kamar beliau itu wa naimid dunya. Ya, tempat tidurnya beliau yang hanya cukup untuk sujud saja, tidak besar. Farubbama shalla ala humrah. Jadi yang pertama kadang-kadang Rasulullah sholat malam itu di kamarnya, kadang-kadang juga di humroh. Apa itu humroh? Wahia hasirun sohirun biqadri ma yasjudu alaih. Tempat kecil yang hanya bisa dipakai untuk sholat. Ya, kecil itu cukup untuk sholat. Dari mulai takbiratul ihram, berdiri, ruku, dan sujud. Tidak ada spasi-spasi lainnya pun. Warubama, atau yang ketiga, warubama sholla wala firas. Kadang-kadang Rasulullah sholat malam pun ya di bawah yang dekat dengan kasur istri beliau. Fayusalli wahiyya mu'taridah amam. Ya, Rasulullah ada ketika istrinya tidur, ya Rasulullah ada di pinggirnya, sholat di sana. Walam yakun fi buyutihi masabih. Di rumah Rasulullah dulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Ya gelap. Hanya kadang Aisyah ketika bangun malam mencari Rasulullah, ternyata kena kaki Aisyah pas Rasulullah sedang sholat, karena sholatnya pas di pinggir kasurnya Aisyah. Fa'idha aroda ayyas juda, maka apabila Rasulullah akan sujud, umruha fatakaffa rijlaiha an maudi'i sujudi. Ternyata pas beliau mau sujud, kaki Aisyah itu ada di tempat sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah menggeserkan kaki Aisyah karena tidak diketahui, suasananya gelap dan ya tempat beliau hanya seperti itu, hanya cukup untuk sholat. Kecuali kalau memang kita sadar, kita sengaja, itu tidak boleh. Wa rubbama kharaja fa shalla fil masjid ahyanan qalil. Kadang-kadang juga beliau sholat malamnya itu fil masjid, di masjid. Ya, kadang di rumah, kadang juga di masjid. Wa ka'annama yaf'alu dzalika li amrin 'arid. Ketika beliau sholat ke masjid, ya beliau ada khosyah ay yuqidhu zaujatahu bi sholat. Khawatir istri beliau itu karena sedang tidur bisa bangun gara-gara beliau sholat. Maka beliau ke masjid. Di sini katakan idza shalla indaha wa hiya naimatun. Ya, apabila beliau sholat dan istrinya sedang tertidur. Fa yusalli fil masjid, maka kemudiannya beliau sholat di masjid. Faqad qalat Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada satu kisah. Aisyah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya. Faqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fil firas. Pada suatu malam, aku tidak mendapatkan Rasulullah di atas kasur. Ini kemana Rasulullah? Kemudian aku meraba-raba. Tawaqa'at jadi ala batni. Maka kemudian aku mendapatkan, tangan aku ternyata meraba perutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena gelapnya dan beliau sedang sholat. Qalat Aidon, kemudian beliau Aisyah berkata lagi, faqadtuhu dzata lailatin. Aku kehilangan Rasulullah suatu malam. Fadonantu annahu dzahaba ila ba'di nisa'i. Aku mengira
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin sedang ya bersama istri-istri yang lainnya. Tapi kemudian aku meraba-raba, ternyata ada wahwa rakiun ausad, dan beliau itu sedang ruku atau sedang sujud. Yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa. Barulah, oh ini ternyata Rasulullah di sini. Padahal Aisyah sudah memiliki prasangka, oh Rasulullah mungkin sedang dengan istri beliau yang lainnya. Akhirnya Aisyah mencari keluar, pas kembali, ternyata pas diraba lagi ada Rasulullah sedang sholat malam. Fakultu, maka kemudian kata Aisyah, aku berkata pada diriku, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah, ana fi sya'ni wa anta fi sya'nin. Aku dalam satu suasana sedang mencari kemana Rasulullah. Ternyata Rasulullah dalam suasana lain. Beliau sedang sholat. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di tengah malam, kemudian melaksanakan sholat malam. Beliau, kalau kita review sejenak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun nisful lail, muntasaf al-lail, di tengah malam. Seperti biasa, setelah bangun beliau bersiwak untuk membersihkan mulutnya agar tetap thayyib dan mubarak. Kemudian beliau wudu. Setelah berwudu, berzikir dulu kepada Allah sebelum melaksanakan sholat tahajud dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 10 kali. Kemudian di akhirnya setelah tahlil, Allahumma inni a'udzubika min dhaiqid dunya. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sempitnya dunia. Wa dhaiqil yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan dengan sholat tahajud. Tapi beliau memulainya dengan rakaatain khafifatain. 2 rakaat yang ringan, yang singkat. Tidak lama-lama. Itu sebagai permulaan. Jangan sampai baru juga 1-2 rakaat sudah lama. Itu kan jadi shock badan itu. Jadi mulai dengan sesuatu yang mudah. Kemudian beliau ketika sholat sendirian memanjangkan bacaannya. Ketika memang ada jamaahnya, beliau mengkondisikan. Lihat jamaahnya, ada yang muda, ada yang tua, maka beliau menyesuaikan bacaan. Dan kata para sahabat, Rasulullah merupakan orang yang paling nyaman ketika kami menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam ketika sholat. Kemudian Rasulullah sholat malamnya itu tidak lebih daripada 13 rakaat, 13 rakaat. Dipungkas dengan witir 3 rakaat. Apabila sudah melaksanakan sholat tahajud, beliau membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat witir sama-sama. Kemudian setelah sholat witir, beliau biasa mengucapkan doa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ke sesi tanya jawab, ada iklan terlebih dahulu dari operator. Mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Muknia. Saya berasal dari Gunung Halu. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Al-Quran dari pesantren Tasdikul Quran. Di sini saya sudah belajar selama setengah tahun. Dan alhamdulillah saya sudah menyetorkan hafalan sebanyak 2 juz. Terima kasih kepada orang tua asuh yang sudah memberikan beasiswa kepada kami untuk belajar di sini.
Semoga Bapak dan Ibu dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, diberi kesehatan, dan diberikan keberkahan hidupnya. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di sesi sekarang sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada, tapi ada ya. Pertanyaan dari Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, adakah rahasia Rasul dalam menjalankan sholat malamnya agar selalu fit untuk menjalankan sholat malam? Terima kasih. Baik, Bapak Yusuf, di pekan sebelumnya, di pertemuan selanjutnya, kita pernah membahas Rasulullah. Jadi ada 2 botol yang beliau punya. Yang pertama, beliau menuangkan air ke dalam botol, kemudian menyimpan kurma di dalamnya, ditunggu dari pagi sampai malam, diminum malamnya. Kemudian ketika malam datang, beliau melakukan lagi infus water ya, infus kurma ya. Infus kurma. Ketika malam disimpan, paginya diminum. Kemudian setelah habis, disimpan lagi pagi. Pas malam diminum malamnya. Terus seperti itu. Itu diantaranya untuk sistem imun ya, bagus tuh kurma. Kemudian yang kedua, ketika fit sholat malam, Rasulullah menganjurkan. Kita sudah bahas di pekan-pekan sebelumnya, bahwa setelah sholat isya selesai, jika tidak ada kegiatan, maka langsung tidur, agar kita bisa bangun lebih awal. Kemudian dalam kondisi fit. Kemudian yang ketiga, adalah kita hentakkan dalam tubuh kita bahwa niat kita ini besar. Niat kita untuk sholat tahajud itu besar, maka insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak merubah nasib kita, kecuali kita yang memang mau merubahnya. Kalau niatnya sudah besar, kemudian insya Allah prakteknya pun akan kita laksanakan. Mungkin itu. Baik, dari pertanyaan yang lain mungkin ada. Baik, dari Ibu Gina. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu kan dengan keadaan nyaman dan fokus. Bagaimana hukumnya jika kita sedang dalam keadaan tidak nyaman? Misalkan masih mengantuk atau masih pusing saat bangun tidur. Hatur nuhun. Baik, itulah sebenarnya yang kita semua rasakan, tidak hanya oleh Ibu Gina, tapi ini hampir dirasakan oleh kita semua sebagai manusia biasa. Bagaimana agar fokus? Maka kita yang harus mengkondisikannya. Ketika kurang nyaman, maka buatlah nyaman. Ketika tadi misalkan jadi cepat-cepat sholatnya, maka jangan cepat-cepat, tenang saja. Bacaannya tartil. Tadi dikatakan Rasulullah ketika sholat malam itu, beliau mengumpulkan perasaannya, dimasukkan bahwa sholat malam ini adalah sholat yang terakhir sebelum saya meninggal dunia. Maka coba Bapak Ibu bayangkan dan rasakan. Ketika akan melaksanakan sholat malam hari, sholat tahajud, bayangkanlah bahwa sholat inilah yang menjadi sholat terakhir yang dilakukan. Maka tentu itu akan membuat kita lebih khusyuk, membuat kita lebih fokus, membuat kita lebih tenang ketika menjalankan sholat tahajud. Dibuat suasananya menjadi
nyaman, fokusnya dibuat menjadi lebih tinggi. Baik itu, kemudian dari Bapak Gilang. Assalamualaikum Ustadz, saya ada keinginan yang ingin dicapai. Apakah dengan tahajud ini keinginan kita bisa terkabul atau ada amalan lain yang lebih mujarab? Baik. Ketika kita menginginkan sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan kita, ada dua hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama berdoa, yang kedua dengan ikhtiar. Jadi berdoa saja tidak cukup, tapi harus diiringi dengan ikhtiar. Ikhtiar tidak cukup, harus diimbangi dengan doa. Maka dua-duanya tidak dapat dipisahkan. Dalam tahajud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, seperti perbanyak doa di anwa'il masalah. Ketika sujud itu, Rasulullah curahkan ketika ada masalah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sujud. Dan itu sebagai bentuk doa. Artinya, misalkan ketika kita ingin sesuatu, ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menggapai cita-cita hamba. Itu sebagai bentuk doanya. Tinggal satu lagi ikhtiar. Maksimalkan ikhtiar. Jangan sampai berdoa saja di sholat tahajud. Tidak cukup. Ya, meskipun doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin, tapi tetap kita harus ada ikhtiar. Kasbi. Ada ikhtiarnya, ada usahanya. Maka ketika diimbangi antara doa dan ikhtiar, kemudian kita bertawakal kepada Allah, ya Allah, dua hal ini sudah hamba lakukan, doa ikhtiar, hamba bertawakal kepadamu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan, takdirkan, kullu ma qaddarullah khair. Setiap apa yang Allah takdirkan untuk hambanya, itulah yang terbaik. Dan yakinlah itulah yang terbaik. Baik, mungkin itu. Ada lagi? Baik. Terakhir ada dari Ibu Via. Assalamualaikum Ustaz, saya masih belajar sholat malam. Apakah boleh kita sholat sambil baca buku panduan sholat malam? Atau kita harus hafal dulu bacaan dan doa sholat malam? Mohon pencerahan. Baik, Ibu Via. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka tentu ada yang harus kita lakukan, yaitu belajar bacaan sholat, belajar kaifiat sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ruku, sujud, i'tidal, kita harus pelajari. Agar kenapa? Itu nanti jadi nilai tambah. Ketika belajarnya pun, itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belajar untuk kebaikan. Sebaik-baik belajar adalah belajar agama Islam. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Termasuk di dalam sholat pun ada bacaan-bacaan Al-Qur'an. Itu menjadi ladang pahala. Nah, ketika kita mau melaksanakan sholat, tapi belum hafal, sehafalnya. Ya, sehafalnya. Jadi nanti, saya tahunya Al-Fatihah, sudah Al-Fatihah dibaca. Nah, itu nanti akan menguatkan kita agar segera bisa menghafalkan bacaan-bacaan. Bacaan yang biasa saja, yang biasa dilakukan, biasa dibacakan ketika sholat. Selebihnya itu bisa memakai bahasa Indonesia ketika doa-doa sujud. Misalkan ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu yang paling pendek. Kemudian bermunajat, curahkan segala masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud. Karena sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika sajidun, ketika hamba tersebut sedang sujud. Maka berbanyaklah. Baik. Mungkin itu untuk sementara waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita meniru agenda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah teladan panutan kita semua, maka tentu
kita sebagai umat beliau harus mencontoh, meniru kegiatan ataupun agenda keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pada pekan selanjutnya kita akan membahas, sebenarnya hanya 3 bab lagi di buku ini. Pekan selanjutnya kita akan membahas khutuwatun fi sukutil lail, langkah-langkah di kesunyian malam, atau malamnya Rasulullah itu ya ketika sudah melaksanakan sholat tahajud apa sih sampai menjelang subuh. Itu mungkin untuk sementara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita sama-sama tutup kajian ini dengan beristighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.